Ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis, MBG, menurut Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, tidak dibutuhkan. Menurutnya, ahli gizi tersebut bisa diganti dengan lulusan SMA yang telah dibekali keahlian khusus soal gizi. Cucun menyebut, mereka yang mengikuti pelatihan tersebut akan diberi sertifikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP. Dengan begitu, program MBG tidak lagi membutuhkan ahli gizi karena bisa diganti dengan anak-anak SMA cerdas yang telah dilatih dan bersertifikasi. Tidak perlu ahli gizi, cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR, kata Cucun. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP, lanjutnya. Cucun Ahmad Syamsurijal adalah Wakil Ketua DPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Cucun terpilih sebagai perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang perolehan kursi terbanyak keempat di DPR RI. Politikus PKB ini lahir di Bandung pada tanggal 8 November tahun 1972. Ini bukan kali pertama Cucun duduk di Senayan, ini merupakan ketiga kalinya Cucun menjabat sebagai anggota DPR RI. Sebelum aktif di PKB dan terpilih sebagai anggota, Cucun memulai kiprah di Nahdlatul Ulama, NU, di wilayah Solokan sejak 1998. Ia dipercaya sebagai Bendahara Umum Pengurus Cabang NU Kabupaten Bandung, tahun 2004 sampai tahun 2009, dan Ketua Pengurus Wilayah LPNU, tahun 2005 sampai tahun 2010. Dalam waktu hampir bersamaan, Cucun yang bergelar doktor dari Universitas Padjadjaran ini menjabat Wakil Ketua Bendahara Umum PKB Kabupaten Bandung, tahun 2005 sampai tahun 2010, lalu menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Bandung, tahun 2010 sampai tahun 2015. Suami dari Eneng Sumiati ini juga pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PKB masa kerja tahun 2019 sampai tahun 2024. Cucun Ahmad Syamsurijal menyelesaikan pendidikan formal dari SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Min, Sutam, Bandung pada tahun 1979 sampai tahun 1985. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ciparai pada tahun 1985 sampai tahun 1988. Setelah lulus SMP, Cucun memilih untuk mondok di Tasikmalaya di pesantren KHM Ilyas Ruhiat yang merupakan seorang deklarator PKB. Di pondok, ia menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Cipasung pada 1991. Kemudian ia melanjutkan kuliah peradilan agama di Institut Agama Islam Cipasung, IAIC, Tasikmalaya hingga meraih gelar sarjana tahun 1996. Sejak tinggal di pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Cucun fokus mengaji kitab-kitab Salafi. Ia adalah seorang santri tulen. Sejak muda Cucun telah aktif berorganisasi dan acap kali menjadi pimpinan di organisasi yang ia ikuti. Selama di pesantren, ia terkadang ikut mempelajari mengenai manajemen kewirausahaan, sehingga sepulang dari pondok dengan dibantu ayah mertua ia dapat menjalankan aktivitas usaha di bidang tekstil hingga kini. Tahun 2016, Cucun melanjutkan studi program Pascasarjana Bidang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, UNPAD, Bandung hingga meraih gelar master pada 2018. Di universitas yang sama, Cucun melanjutkan studi program Doktor Administrasi Publik. Gelar doktor resmi disandangnya pada tanggal 25 Januari tahun 2023 usai mempertahankan disertasinya yang berjudul, Efektivitas Pengelolaan APBN dengan Menggunakan Kebijakan Automatic Stabilization dalam Menghadapi Krisis. Cucun lulus dengan meraih predikat cum laude dengan IPK 4,0. Cucun Ahmad Syamsurijal menikah dengan Eneng Sumiati. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dengan lantang menyebut tidak membutuhkan ahli gizi dan Persatuan Ahli Gizi, Persagi, dalam program Makan Bergizi Gratis, MBG. Pernyataan bernada arogan tersebut disampaikan politikus PKB tersebut saat berbicara dalam acara bertajuk Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Video yang merekam peristiwa itu sontak viral di media sosial dan menyulut kemarahan netizen. Mulanya, ada seorang peserta yang memberikan solusi terkait kesulitan dari Badan Gizi Nasional, BGN, untuk mencari ahli gizi. Di sisi lain, permasalahan ini pun sempat disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana saat rapat bersama dengan Komisi IX DPR pada Rabu, tanggal 12 November tahun 2025, lalu. Peserta itu pun lantas meminta jika memang nantinya pengawas di SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, maka ia ingin tidak digunakannya embel-embel orang terpilih tersebut sebagai ahli gizi. Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi, ujarnya dikutip pada Senin, tanggal 17 November tahun 2025. Tetapi cukup sebagai posisi pengawas produksi dan kualitas atau K, Quality Assurance, atau QC, Quality Control, sambungnya. Kemudian, peserta itu turut memberikan solusi lain di mana BGN bisa menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi di tiap SPPG. Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi, katanya. Peserta itu juga mengingatkan jika nantinya BGN merekrut ahli gizi yang tidak berlatar belakang pendidikan gizi, maka makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dikhawatirkan tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan. Selain Persagi, peserta tersebut juga menyarankan BGN bisa turut menggandeng organisasi profesi lain yakni Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, HAKLI. Belum selesai peserta tersebut berbicara, Cucun tiba-tiba memotongnya. Perdebatan antara Cucun dan peserta konsolidasi pun terjadi. Menurut Cucun, peserta tersebut telah berbicara terlalu lama. Apakah boleh kasih solusi satu lagi? Kata peserta tersebut. Itu kan terkait profesi kamu. Cukup ya, kamu itu, bicaranya, terlalu panjang. Yang lain kasihan, jawab Cucun. Boleh satu lagi, memberikan solusi, timpal peserta itu lagi. Udah cukup, jawab Cucun lagi. Kemudian, peserta tersebut diminta untuk duduk oleh Cucun. Cucun mengungkapkan peserta yang memberikan solusi bagi BGN itu sebagai sosok arogan. Lantas, politikus PKB itu menyebut segala kebijakan termasuk soal perlu atau tidaknya ahli gizi dalam program MBG diputuskan olehnya selaku wakil ketua DPR. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, ujarnya. Dia lantas menyebut bakal rapat dengan BGN untuk mengubah diksi ahli gizi dalam program MBG. Cucun mengatakan diksi tersebut bakal diganti menjadi tenaga yang menangani gizi. Dengan perubahan tersebut, Cucun menegaskan BGN tidak perlu lagi merekrut ahli gizi untuk program MBG. Tidak perlu ahli gizi, cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR, tuturnya. Menurut Cucun, ahli gizi nantinya bisa diganti dengan orang yang lulusan SMA dan diberi pelatihan 3 bulan terkait gizi. Dia menyebut mereka yang mengikuti pelatihan tersebut akan diberi sertifikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP. Program MBG, tidak perlu kalian, ahli gizi, yang sombong seperti ini, ujarnya. Hingga Minggu pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, video ini telah ditonton sebanyak 619.000 kali, disukai 31.600 orang, dan dikomentari 1.563 kali. Bahkan, akun TikTok Gerindra turut mengomentari pernyataan Cucun tersebut. Bahaya banget itu ngomongnya, anggota DPR RI itu yang ngomong, bukan dari BGN, tulisnya. Tribunnews.com telah menghubungi Cucun untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, dirinya belum memberikan respons. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.